Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Hana Rahmi selaku dosen pada mata kuliah karakter building dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Topik yang akan kami presentasikan yaitu mengenal diri sendiri. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 bernama Aulia, Angelita, Nadifa, Salsa, dan Salwa. Menurut John Robert Powers pada tahun 1977, konsep diri adalah kesadaran dan pemahaman terhadap dirinya sendiri, yang meliputi siapa aku, apa kemampuanku, apa kekuranganku, apa kelebihanku, apa perananku, dan apa keinginanku. Mengenal diri di sini berarti memahami kekhasan fisiknya, kepribadian, watak, dan temperamennya. Mengenal bakat-bakat alamiah yang dimilikinya, serta punya gambaran yang jelas tentang diri sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Ciri-ciri adalah tanda pada organisme yang merupakan interaksi antargen atau antargen lingkungan. Sifat fisik adalah segala aspek dari suatu objek atau zat yang dapat diukur atau dipersepsikan tanpa mengubah identitasnya. Sifat fisik dapat berupa sifat intensif atau ekstensif. Sifat intensif tidak tergantung pada ukuran dan jumlah materi pada pokok, sedangkan sifat ekstensif bergantung pada hal tersebut. Saya di sini akan membahas tentang kepribadian, watak, dan temperamen. Seperti yang bisa kita lihat di sini, saya sudah menuliskan pengertian kepribadian menurut Gordon Allport. Mungkin ada beberapa kata yang masih asing menurut kita, seperti organisasi dinamis dan psikofisik. Organisasi dinamis ialah kepribadian kita selalu berkembang dan berubah, meskipun ada sistem yang mengikat. Serta psikofisik ialah jiwa dan raga manusia merupakan satu sistem yang terpadu. Kemudian ada watak. Saya juga sudah menuliskan pengertian watak menurut George Ewald. Secara teoritis, George Ewald membedakan antara dua watak. Yang pertama adalah watak yang dibawa sejak lahir. Watak yang dibawa sejak lahir ini ialah karakter yang sudah terbentuk dari susunan syaraf pusat dan dapat dibentuk pula sejak masih dalam kandungan. Yang kedua, watak yang diperoleh. Watak yang diperoleh ini ialah karakter yang terbentuk dari ruang lingkup yang lebih luas, seperti pendidikan, perjalanan hidup, maupun pengalaman hidup. Kemudian ada temperamen. Saya juga sudah menuliskan pengertian temperamen menurut George Ewald. Temperamen sendiri dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, sanguinis. Sanguinis ini ditandai dengan sifat hangatnya, lincah, bersemangat, selalu ceria, pribadinya sangat menyenangkan. Orang sanguinis ini sering dibilang orang sangat ramah terhadap orang lain. Bisa dianggap sebagai ekstrovert. Sanguinis memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan emosi yang dimiliki sanguinis ialah memiliki kepribadian yang menarik, banyak bicara, menghidupkan suasana, penuh semangat, periang, juga lugu dan polos. Jika di pekerjaan, ia akan inovatif, sukarelawan tugas, antusiasme yang tinggi. Jika sebagai teman, ia akan mudah bergaul, suka dipuji, menyenangkan, bukan pendendam, dan mencegah saat-saat yang membosankan. Jika ia sebagai orang tua, ia akan menjadi teman bagi anak-anaknya dan membuat suasana rumah jadi lebih menyenangkan. Kelemahan yang dimiliki sanguinis ini jarang merasa bersalah, tidak bisa serius, dan sering menyela ucapan orang lain. Yang kedua ada koleris. Koleris ini ditandai dengan sifat hangat, harus cepat, aktif, pekerja keras, sangat independen. Seperti sanguinis, koleris di sini adalah ekstrovertnya seorang sanguinis. Koleris tidak butuh gerakan dari luar. Justru koleris ini yang mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Koleris juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan emosi yang dimiliki koleris ialah jiwa pemimpin yang tinggi, dinamis dan aktif, selalu introspeksi diri, tidak gegabah, dan tidak mudah menyerah, serta mandiri. Jika di pekerjaan, ia akan merangsang kegiatan, berorientasi pada target, bergerak cepat saat bertindak. Jika ia sebagai teman,
Dia tidak terlalu membutuhkan teman dan biasanya ia akan selalu benar. Jika ia menjadi orang tua, ia akan memotivasi keluarga seperti berkelompok, mengajarkan jiwa kepemimpinan yang kuat, dan mengorganisir rumah tangga. Kelemahan yang dimiliki koleris ialah tidak mau disalahkan, harus terkendali, dan tidak tahu cara menangani orang lain. Kemudian ada melankolis. Melankolis ialah sifat yang ditandai dengan perfeksionisnya, suka menganalisis, rela berkorban, hatinya sangat sensitif. Bisa disebut sebagai introvert. Namun di saat orang melankolis ini merasa sangat bahagia, ia akan terlihat seperti ekstrovert. Akan tetapi di saat sedang murung dan depresi, orang melankolis ini akan menutup diri. Kekuatan emosi yang dimiliki melankolis ialah serius dan tekun, cenderung jenius, kreatif, artistik, ataupun musikal, perasa terhadap orang lain, dan idealis. Jika di pekerjaan, ia akan perfeksionis, gigih, serta cermat, terorganisir, teratur, ekonomis, serta kreatif. Jika ia sebagai teman, ia akan berhati-hati untuk memilih teman. Setia, pendengar yang baik, bisa memecahkan masalah orang lain, mencari teman hidup yang ideal. Jika ia sebagai orang tua, ia ingin segalanya dilakukan dengan benar, menjaga rumah agar selalu rapi, dan sering merapikan barang-barang yang dimiliki anaknya. Kelemahan yang dimiliki melankolis ini ialah tertekan, sering menunda-nunda, menuntut yang tidak realistis kepada orang lain. Yang terakhir ada pragmatis. Cenderung hidupnya lebih tenang, jarang marah, mudah bergaul. Bagi orang pragmatis, hidup itu menyenangkan. Pragmatis juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan emosi yang dimilikinya ialah rendah hati, pendiam, santai, tenang, sabar, konsisten, baik hati, menyembunyikan emosi, serta serbaguna. Jika di pekerjaan, ia akan menjadi penengah masalah, mudah sepakat, punya kemampuan administrasi. Jika ia sebagai teman, ia akan mudah diajak bergaul, tidak suka menyinggung, pendengar yang baik, dan punya banyak teman. Jika sebagai orang tua, ia akan menjadi orang tua yang baik, punya waktu banyak untuk keluarganya dan anak-anaknya, tidak mudah marah. Kelemahan yang dimiliki pragmatis ialah seperti tidak ada masalah, sedikit terlihat malas, dan tidak berpendirian. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Angelita Rosmawati Sitohang. Di sini akan menjelaskan tentang mengenal bakat. Teman-teman bisa lihat pengertian dari bakat. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bakat. Di sini ada 4 cara mengenal bakat dan ada juga kecerdasan sebagai bakat. Ada juga jenis-jenis kecerdasan. Ada 2, yaitu kecerdasan linguistik dan juga kecerdasan musikal. Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan dalam mengolah kata. Ini merupakan kecerdasan para jurnalis, juru cerita, penyiar, dan pengacara. Orang yang cerdas dalam bidang ini dapat berargumentasi meyakinkan orang, menghibur, atau mengajar dengan efektif lewat kata-kata yang diucapkannya. Kadang-kadang mereka mahir dalam hal-hal kecil, sebab mereka mampu mengingat berbagai fakta. Mereka gemar membaca, dapat menulis dengan jelas, dan dapat mengartikan bahasa tulisan secara jelas. Sedangkan kecerdasan musikal adalah kecerdasan yang ditandai dengan kemampuan untuk menyerap, menghargai, dan menciptakan irama dan melodi dimiliki oleh orang yang peka nada dan menyanyikan lagu dengan tepat, dapat mengikuti irama musik. Setelah itu ada cara mengembangkan bakat. Yang pertama, perlu keberanian. Keberanian merupakan salah satu modal untuk sukses, tidak terkecuali bagi orang yang punya bakat sekalipun. Keberanian membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan, baik yang bersifat fisik dan psikis maupun kendala-kendala sosial yang lainnya. Juga perlu didukung lingkungan. Ada cukup banyak anak untuk orang yang berbakat untuk salah satu dan beberapa bidang, namun karena lingkungan tidak mendukung,
maka bakatnya tidak punya kesempatan untuk berkembang. Lingkungan di sini tentu dalam arti yang sangat luas, termasuk manusia, fasilitas, biaya, dan kondisi sosial lainnya yang turut berperan dalam usaha pengembangan bakat. Dukungan dari semuanya ini sangat diperlukan. Mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Setiap manusia memiliki kelemahan serta kekuatan. Kalau kalian bilang kalian gak punya kekuatan, itu bukan berarti kalian tidak mempunyai kekuatan, tetapi kalian belum mengenal diri kalian sepenuhnya. Cara yang paling tepat untuk mengetahui kelemahan kita dan kekuatan kita adalah introspeksi diri, atau bisa juga kalian nanya ke orang-orang terdekat kalian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kekuatan dan kelemahan. Kekuatan bisa diartikan sebagai sesuatu yang bisa kita banggakan. Selain itu, kekuatan juga bisa digunakan untuk menutupi kelemahan kita agar kita tidak terfokus terhadap kelemahan kita. Pengertian kelemahan. Kelemahan bisa diartikan sebagai suatu hal yang tidak disukai mengenai diri sendiri. Selain itu, ini juga dapat diartikan sebagai suatu hambatan seorang diri untuk mencapai sesuatu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Semoga materi yang kita sampaikan dapat dimengerti dan dipahami dan juga dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.